Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman dengan NIM 112004888. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek saya. Proyek kami yaitu dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pemasukan dan Pengeluaran Kas Studi Kasus Madrasah Sanawiyah Darul Ma'arif. Anggota kelompok yaitu saya sendiri, Abdurrahman, terus Lukman dan Sri Murni Intan Lestari. Selanjutnya, latar belakang. Madrasah Sanawiyah Darul Ma'arif adalah sekolah yang bernaung di dua kementerian, baik pendidikan maupun Kementerian Agama. Pengecekan keuangan dalam pengeluaran kas masih menggunakan sistem campuran. Pencatatan pengeluaran kas dilakukan manual dengan tulis tangan. Pencatatan penerimaan kas dilakukan dengan aplikasi komputer, yaitu Microsoft Excel. Hal ini berakibat proses pengelolaan keuangan membutuhkan waktu lebih lama. Salah satu indikasinya, jika terjadi kesalahan pencatatan, maka perlu memeriksa dokumen berbasis kertas satu persatu atas kesalahan yang ditemukan. Kemudian dilakukan revisi data. Selain itu, pembuatan laporan kas masih menggunakan arsip, sehingga selain membutuhkan waktu yang lama, juga sangat rentan terjadi kesalahan data pada laporan. Oleh karena itu, alternatif solusi yang diusulkan atas masalah tersebut adalah merancang sebuah sistem informasi akuntansi. Dapat langsung menginput data-data pengeluarannya dan penyimpanan data di dalam database. Selanjutnya adalah permasalahannya. Dari hasil analisa dan pengamatan kami di MTS Darul Ma'arif, maka kami dapat menemukan permasalahan yang ada di dalam suatu sistem arus kas Madrasah Sanawiyah Darul Ma'arif, yaitu satu, prosedur yang berjalan belum adanya penyimpanan data yang belum terkomputerisasi, dimulai dari rekapitulasi pembayaran yang dilakukan oleh siswa-siswi, penghitungan gaji, pembuatan slip gaji, pembuatan laporan, hingga membutuhkan waktu yang lama. Dua, integritas data seperti data SPPP, data guru atau karyawan, dan pengeluaran kas tidak terjaga, sehingga rentan terjadi kesalahan. Pembuatan laporan masih menggunakan arsip, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kecurangan atau sering terjadi kesalahan data. Belum ada catatan akuntansi terkomputerisasi, sehingga keamanan data kurang terjamin. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Satu, dirancangnya sebuah sistem laporan terkomputerisasi di mana proses rekap SPP dan penghitungan gaji guru tidak perlu dicatat dalam buku arsip, melainkan bagian bendahara dapat langsung menginputnya dan menghitung gaji guru dan disimpan dalam database. Membuat database seperti SQL server sehingga data bisa diakses dengan up-to-date di kemudian hari serta bisa di-backup untuk keamanan data. Ketiga, membuat sistem akuntansi yang di dalamnya terdapat pembuatan laporan-laporan. 4. Membuat sistem informasi akuntansi yang di dalamnya terdapat password dan user. Selanjutnya adalah proses bisnis berjalannya. Di sini ada dua. Pertama, penerimaan kas masuk. Kas masuk berasal dari siswa atau siswi melakukan pembayaran uang iuran sekolah. Proses itu membawa kartu iuran atau dokumen beserta jumlah uang yang akan dibayar ke bagian bendahara. Tata usaha lalu bagian bendahara. Tata usaha mencatat di buku besar dan diberi stempel sekolah sebagai tanda bukti telah melakukan pembayaran. Tata usaha juga menerima dana BOS yang disalurkan pemerintah untuk sekolah. Kepala sekolah menyerahkan dana BOS ke bagian tata usaha. Tata usaha membuat bukti tanda terima bahwa telah terima dana tersebut. Selanjutnya adalah prosedur pembuatan laporan. Bendahara melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas tiap
bulan ke tata usaha membuatkan laporan kas masuk, laporan yang telah selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada kepala sekolah untuk diperiksa. Setelah diperiksa, laporan sudah betul, maka kepala sekolah meng-ACC laporan diserahkan ke yayasan. Untuk selanjutnya diperiksa, meng-ACC, lalu laporan tersebut. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan tersebut, maka laporan tersebut dikembalikan ke tata usaha untuk direvisi. Selanjutnya, activity diagram. Di sini ada 4 aktor di dalam diagram kas masuk. Yang pertama adalah siswa, bendahara, tata usaha, dan kepala sekolah. Siswa menyerahkan buku atau uang iuran kepada bendahara. Bendahara mengelola kas dan menerima kartu tersebut dengan uangnya. Setelah menerima pembayaran, mencatat pembayaran dan memberikan stempel dan mengembalikan kartu. Nah, setelah itu bendahara membuat setelah itu tata usaha, kan tadi ada 2 dana sumber, yaitu dari kepala sekolah memberikan dana BOS dan menerima BOS dari tata usaha menerima BOS dari kepala sekolah. Membuat bukti dana BOS lalu ditandatangani oleh bagian kepala sekolah. Setelah dibuat laporan oleh tata usaha, lalu menyerahkan bukti, menerima bukti kepala sekolah, menandatangani bukti, bukti diarsipkan. Selanjutnya, activity diagram laporan. Di sini bendahara menyerahkan kas masuk, tata usaha menerima laporan, membuat laporan kas masuk, dan keluar menyerahkan hasil laporan kas, lalu kepala sekolah menerima hasil laporan, dan memeriksa. Apabila benar maka dilanjutkan, kalau ditolak dikembalikan lagi untuk direvisi laporannya. Setelah kalau di ACC, lanjut ke bawah, menandatangani hasil laporan, lalu yayasan menandatangani hasil laporan. Setelah menandatangani hasil laporan, lalu tata usaha menandatangani hasil laporan yang telah di-ACC, laporan diarsipkan. Nah, selanjutnya, analisis kebutuhan software. Analisis kebutuhan fungsional dalam pembuatan makalah ini, penulis berfokus pada perangkat lunak yang disusun dengan melibatkan 2 pengguna, yaitu user admin, di mana admin ini dapat login, dapat mengolah data akun atau volume, admin dapat mengolah data user, admin dapat melakukan transaksi penerimaan kas, admin dapat melakukan transaksi keluaran kas, admin dapat mengakses laporan akun, admin dapat mengakses laporan kas. Lalu ada user kepala sekolah, di mana kepala sekolah dapat login, kepala sekolah dapat mengakses data user, kepala sekolah dapat mengakses data laporan akun, kepala sekolah dapat mengakses data laporan penerimaan kas, dan kepala sekolah dapat mengakses laporan pengeluaran kas. Selanjutnya ada user yayasan, di mana di sini yayasan dapat login, yayasan dapat mengakses data laporan akun, dapat mengakses data laporan penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Ini adalah use case diagramnya. Setelah analisis kebutuhan fungsional dari masing-masing pengguna sistem, penerimaan, dan pengeluaran kas, selanjutnya akun digambarkan use case. Diagram. Seperti gambar A, B, dan C. Di sini karena ada 3 aktor, berarti use case diagramnya ada 3, dibagi 3, karena kami menggunakan use case C-level. Pertama, aktor itu admin, melakukan login. Nah, mengelola data master akun, dia bisa dapat mengolah data user, master user, mengelola transaksi penerimaan kas, mengelola transaksi pengeluaran kas, mengakses laporan penerimaan kas, mengakses laporan pengeluaran kas, dan mengakses laporan akun. Ini untuk admin. Selanjutnya, ini untuk kepala sekolah, dia bisa menganukan login, mengakses data master, mengakses laporan akun, dan mengakses laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas.
Sedangkan yayasan itu bisa login dan mengakses laporan akun dan mengakses laporan penerimaan kas serta mengakses laporan pengeluaran kas. Selanjutnya, activity diagram yang kami usulkan. Pertama, ada tampilan form kas masuk. Di sini kas masuk. Lalu di situ ada cari, ada menu cari atau tombol cari, keluar. Kalau klik cari, maka di sini ada masukkan nama, pilih tanggal bulan, klik cari. Nah, seperti itu untuk kas masuk sampai dia mengeklik tanda simpan. Selanjutnya ini activity diagram kas keluarnya tidak jauh berbeda ya. Terus di sini tampilan form pengolahan laporan. Baik, selanjutnya kita masuk ke desain. Yaitu yang pertama adalah desain database-nya, Entity Relation Diagram atau IRD, di mana di sini dia memiliki entity ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dengan pertama user, entity user, atributnya ya ID user, nama user, password, berelasi dengan transaksi di mana di sini terjadi relasi one to many, user satu orang untuk mengakses transaksi masuk. Nah, di sini dari transaksi masuk atau yang disebut entity transaksi kas masuk mempunyai atribut yaitu ID KM, ID kas masuk, tanggal, nama user, nominal, terima dari siapa. Dari transaksi masuk terjadi relation lagi di mana one to many. Di sini adalah detail penerimaan kas, entity-nya di mana di sini atributnya ID KM, nama user, nominal, dan tanggal. Lalu ke bawah money to many, detail penerimaan kas ke akun many to many dengan entity akun, dengan atribut jenis akun, saldo, nama akun, ID akun, lalu many to many lagi ke detail pengeluaran kas, ID user, nominal, ID KK, dan tanggal. Lalu many to one, transaksi pengeluaran kas, untuk entity-nya dan atributnya di sini ada ID user, ID KK, tanggal, nominal, dan diberikan kepada siapa. Itu untuk IRD-nya. Kita lanjut lagi ke LRS atau Logical Record Structure. Di mana di sini ada ada 6 entity yang di mana entity user ada atribut ID user, nama user, berelasi dengan transaksi keluaran kas keluar atau kas masuk. Si user mengakses kas keluar atau kas masuk. Lalu di sini ada detail kas masuk, di mana ID user sebagai primary key. Lalu detail kas masuk di sini adalah foreign key. Lalu di ID akun, setelah detail kas masuk ke detail kas masuk, many to many ke akun. Di sini ada ID akun yaitu primary key. Terus ID KK juga sama. Transaksi kas keluar, ID KK itu adalah primary key. Lalu ke ID user juga foreign key. Nah, itu adalah logika record struktur atau LRS. Selanjutnya adalah kelas diagram. Di sini kami mempunyai ada 6 kelas. Yang pertama ada kelas user, di mana memiliki atribut ID user,
dengan jenis karakter dengan panjang 10 sebagai primary key. Terus yang kedua adalah nama user dari atribut user dengan dengan jenis karakter dengan panjang 20, terus password. Lalu si user ini mempunyai metode yaitu cari, batal, edit, hapus, simpan, tambah, dan keluar. Lalu si user bisa mengakses transaksi kas masuk, terus bisa mengakses transaksi kas keluar. Nah, dari transaksi kas masuk, di sini sebagai kelas transaksi kas masuk, terus atributnya ID KM dengan karakter, jenisnya karakter, 10 bertindak sebagai primary key, lalu tanggal date, tanggal dengan jenis data date, nama user dengan jenis varchar panjang 100 dengan bertindak sebagai foreign key, lalu terima dari varchar 100 nominal double dengan jenis double. Terus ada metode juga yaitu cari, batal, edit, hapus, simpan, dan tambah. Lalu untuk satu dari transaksi kas masuk ke detail kas masuk itu adalah satu objek, tidak lebih dari satu. Lalu di sini ada detail kas masuk juga sama memiliki ID KM, atributnya dengan jenisnya varchar, panjangnya 10 bertindak sebagai foreign key, nama user sebagai varchar 100 dengan foreign key, lalu nominal, double, tanggal date, dengan dimana di sini kita metodenya sama cari, batal, edit, dan hapus. Lalu ke bawah selanjutnya sequence diagram, di mana di sini ada dua sequence diagram yang kami buat. Yang pertama diagram kas masuk. Di sini aktornya bendahara, form kas masuk, database. Bendahara menginput formulir kas yang dimana memiliki menu simpan data, tampilkan data yang tersimpan, cari data, tampilkan data yang dicari, edit data, tampilkan data elemen berubah. Jadi di sini kalau misalnya dari si bendahara menginput data ke formulir kas masuk, disimpan datanya, masuk ke database. Sedangkan kalau bendahara ingin tampilkan data yang tersimpan, maka dari form masuk ke database lalu menampilkan data yang tersimpan. Form kas dicari datanya, lalu ke database. Ini tampilkan yang dicari, terus edit, merubah formulir, tampilkan data yang telah dirubah, lalu dicetak datanya dan terima hasil cetak. Itu untuk kas masuk. Sedangkan untuk kas keluar tidak jauh berbeda. Ini ada bendahara menginput data formulir kas keluar. Lalu di situ kalau kita simpan data akan masuk ke database. Kalau tampilkan data yang tersimpan dari database, dikeluarkan, dipanggil di form kas keluarnya menjadi tampilan data yang tersimpan. Nah, seperti itu sampai terima hasil cetak. Selanjutnya, komponen diagram kita memiliki 3. Perkenalkan, nama saya Sri Murni Intan Lestari dengan NIM 112005551. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu selanjutnya ada komponen diagram. Komponen diagram itu dibuat untuk menunjukkan organisasi dan ketergantungan di antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem.
berfokus pada sistem yang dibutuhkan dan ada di dalam sistem. Di komponen ini sendiri terdiri dari database, server, dan interface. Dari database terdiri dari kas masuk, detail kas masuk, akun, detail kas keluar, user interface. Kemudian ada server yang terdiri dari admin server dan controller. Selanjutnya, deployment diagram. Deployment diagram itu digambar proses-proses yang berbeda pada sistem yang berjalan dan bagaimana relasi di dalamnya. Deployment diagram juga digambarkan sebagai node yang terpisah pada browser. Diilustrasikan sebagai diagram tunggal yang dapat dibuka dengan double klik pada node deployment pada browser. Ini sudah ada gambaran deployment-nya. Dari web server terkoneksi HTTP, kemudian web aplikasi pembayaran SPP terkoneksi SQL, database, lalu terkoneksi XAMPP, terkoneksi, kemudian selanjutnya ke HTTP terkoneksi langsung ke web browser.